Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nuraini, di channel YouTube Anne UMT. Kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa memberikan like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Untuk kompetensi dasar dalam pembelajaran penyajian data, di sini diharapkan mahasiswa memahami teknik penyajian data dari variabel atau dari dua variabel menggunakan tabel, berbagai jenis grafik, masalah nyata, serta menentukan hubungan antara variabel untuk mengambil suatu kesimpulan. Indikator capaian materi ini diharapkan mahasiswa mampu menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk lambang atau piktogram, dalam bentuk batang, dalam bentuk garis, dalam bentuk diagram lingkaran. Langsung saja kita akan membahas tentang penyajian datanya. Penyajian data di sini mendefinisikan adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan penyajian data itu sendiri adalah untuk menyajikan data mentah diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata lebih baik sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Prinsip penyajian datanya itu ada langkah-langkah dalam statistik deskriptif. Pertama itu memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Kedua, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan yang kita inginkan. Ketiga, menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Yang berikutnya adalah menyajikan data distribusi secara grafik atau diagram. Kemudian menarik kesimpulan mengenai permasalahan tersebut. Untuk penyajian data itu ada 3 macam. Pertama, tekstural atau berbentuk teks. Yang kedua adalah tabular atau kita sebut dengan tabel. Yang ketiga adalah grafik atau gambar atau diagram. Mari kita bahas satu persatu ya. Di sini sebelum kita membahas satu persatu, ada pembagian lagi dari penyajian data tersebut. Pertama, penyajian data dalam bentuk tekstural. Yang kedua adalah tabel. Tabel ini terbagi lagi dalam bentuk tabel umum dan khusus. Kemudian ada lagi penyajian data dalam bentuk grafik. Ini terbagi 3, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Yang berikutnya adalah penyajian data dalam diagram. Antara grafik dan diagram ini sedikit mirip ya. Nanti kita bahas satu persatu gimana perbedaannya. Untuk diagram itu ada diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram pie atau lingkaran dan pastel, kemudian diagram peta, diagram pencar atau tabur, dan diagram campuran. Nah, dalam penyajian data ini diperlukan perhitungan-perhitungan. Nah, perhitungan ini kita kenal dengan pengukuran penyimpangan dan ukuran sentral tendensi. Sebelum kita masuk dalam perhitungan, kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana sih kita dapat menyajikan data dengan baik dan benar. Baik, untuk penyajian data yang pertama adalah tekstural. Tekstural adalah penyajian data dalam bentuk teks. Hampir semua laporan dari pengumpulan data diberikan tertulis, mulai dari bagaimana proses
pengambilan sampel, pelaksanaan pengumpulan data, sampai hasil analisis yang berupa informasi dari pengumpulan data tersebut. Contohnya adalah 100% pasien pasca operasi mengalami gangguan suhu tubuh atau menggigil. Contoh yang kedua adalah 3 di antara 7 peserta penyuluhan kesehatan tentang penanggulangan DBD adalah kader kesehatan. Yang selanjutnya adalah tabel. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtiar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dalam urutan kolom dan baris. Nah, syarat tabel itu harus ada judul pertama. Judulnya harus singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang disajikan, di mana dan kapan dilakukan. Yang kedua adalah badan tabel. Badan tabel itu berisi lajur baris kolom, tiap jalur diberi label. Titik temu baris kolom berisi nilai VAR. Ada lajur berisi jumlah. Yang ketiga adalah catatan kaki. Catatan kaki inilah penjelasan label, sumber informasi dari isi tabel tersebut diperoleh. Selanjutnya adalah pembagian tabel. Tabel itu dibagi dua. Pertama, tabel umum, berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Untuk data kuantitatif, berisi angka absolut atau nilai asli. Yang mana contohnya adalah sebagai berikut. Nah, tabel umum ini menggambarkan semua kategori atau semua elemen. Misalnya bisa aja mengkategorikan jenis kelamin, umur, atau kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, kita mengambil data di rumah sakit, nah tidak dispesifikkan, jadi semua penyakit, misalnya penyakit DM, jantung, tipoid, DBD, semuanya ada ya. Nah, jadi secara umum tidak dispesifikkan. Selanjutnya adalah tabel khusus. Tabel khusus ini berisi data hasil variasi dari tabel umum atau master table. Ya, untuk dibedakan, kalau master table yang kita secara umum itu semuanya data ada. Nah, kalau tabel khusus itu lebih spesifik ya, biasanya hanya mengandung 1 atau 2 penyakit atau fokus perhatian. Tujuan penyajian data dalam bentuk sederhana menggambarkan adanya hubungan. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel khusus ya. Jadi hanya berfokus pada umur saja. Ya. Dibentuk atau dibentuk sebagai tabel frekuensi ya, distribusi frekuensi respon berdasarkan kelompok umum. Nah, selanjutnya juga ada lagi contoh ya, sasaran pengobatan massal filariasis berdasarkan puskesmas. Nah, ini juga sebagai contoh. Nah, selanjutnya adalah penyajian data yang ketiga, grafik. Grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya hasil statistik. Apabila data yang disusun rapi, berbentuk distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan cara membuat grafik, yaitu histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. Nah, untuk grafik ada pembagiannya lagi. Pertama adalah histogram. Histogram ini adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi 4. Prinsip pembuatannya itu garis batang yang disusun secara teratur dan berimpitan satu dengan lainnya tanpa ruang antara. Ya, tanpa ruang antara. Kemudian ada basis dan
ordinat. Kalau basis kita beri sumbu X, itu menyatakan nilai. Ordinat kita beri sumbu Y yang menyatakan frekuensi. Nah, ini adalah contoh histogram ya. Sebelum kita menyajikan dalam bentuk grafik histogram, harus kita lihat dulu dari tabel distribusi frekuensi, baru kita bisa menyajikannya dalam bentuk grafik histogram. Ini adalah gambaran grafik histogram distribusi frekuensi menurut golongan umur yang kita sajikan dari tabel distribusi frekuensi. Nah, lihat di sini. Grafik histogram ini tidak mempunyai ruang, jadi semuanya berdempetan. Ya, untuk sumbu Y itu frekuensi, untuk sumbu X itu adalah nilai rentang umur. Yang berikutnya adalah poligon frekuensi. Ya, jadi grafik poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Ada perbedaan antara histogram dan poligon. Kalau histogram menggunakan batas kelas dengan poligon menggunakan titik tengah. Nah, sementara grafik histogram berwujud segi empat, sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva yang saling berhubungan dengan satu dan lainnya. Ini adalah contoh grafik poligon frekuensi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah grafik Ogive. Grafik Ogive adalah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak dan mendatar. Nah, perbedaan antara poligon dan frekuensi, perbedaan antara poligon frekuensi dan Ogive. Ogive merupakan batas kelas dan poligon menggunakan titik tengah. Ya. Grafik Ogive menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Sedangkan grafik poligon mencantumkan nilai frekuensi tiap-tiap variabel. Grafik Ogive berguna untuk sensus penduduk dan lain-lainnya. Nah, cara penggunaan grafik Ogive diambil dari tabel distribusi kumulatif kurang dari atau distribusi kumulatif lebih dari. Grafik Ogive diambil dari tabel distribusi frekuensi ditambah satu kolom frekuensi meningkat dengan menggunakan batas kelas. Jadi dari tabel distribusi ada tambahan lagi kolom yang menyatakan peningkatan dengan menggunakan batas kelas. Ini adalah contohnya, salah satu contohnya dari tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau distribusi frekuensi kumulatif ada tambahan satu kolom. Nah, yang berikutnya contoh ya. Contoh Ogive yang kita transfer dari distribusi frekuensi kumulatif ya. Kita tarik garis ya yang saling berhubungan. Nah, ini adalah contoh yang lain ya. Contoh Ogive ya yang kurang dari atau lebih dari. Yang berikutnya penyajian data yang ketiga adalah diagram. Diagram ini adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu data yang akan disajikan. Nah, diagram ini juga terbagi. Pertama, diagram batang. Digunakan untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi.
cara menggambar diagram batang yaitu diperlukan sumbu tegak vertikal dan sumbu mendatar horizontal yang berpotongan tegak lurus. Nah, untuk diagram batang ini bentuknya bervariasi tergantung pada keahlian pembuat diagram tersebut. Berikut contoh-contohnya. Ini diagram batang. Ya. Nah, mohon teman-teman dapat membedakan diagram batang dan histogram. Kalau histogram itu saling berdekatan tanpa ada ruang. Sementara diagram batang itu tidak berdekatan, ada ruang di antaranya. Ini juga bagian dari contoh diagram batang. Angka kelahiran di desa A dan desa B. Distribusi penyakit Hepar di rumah sakit X, ya. Bagian contoh. Nah, ini adalah desain yang lain, ya, tentang diagram batang. Ini juga merupakan desain yang lain distribusi penderita yang dirawat selama 1 tahun di rumah sakit X, ya, diagram batang. Nah, yang berikutnya adalah diagram garis. Diagram garis ini penyajian data dalam bentuk garis. Digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus berkesinambungan. Misalnya kalau untuk menyatakan suatu penyakit tiap tahunnya, ya, untuk mengetahui naik turunnya suatu penyakit. Terdiri dari proporsional, line diagram, frekuensi kumulatif, OGIF. Di sini termasuk, ya, OGIF termasuk diagram juga karena hasilnya itu adalah berbentuk garis, ya. Tapi kalau dikategorikan OGIF ini termasuk grafik. Kemudian garis patah-patah, ya. Kemudian diagram garis lengkung. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari line diagram atau diagram garis proporsional. Ya. Ada garis putus-putus dan ada garis yang tidak putus-putus. Ini garis putus-putus ini adalah kematian bayi, yang tidak putus-putus adalah kematian ibu. Nah, berikut contoh yang kedua adalah OGIF. OGIF tidak saya paparkan di sini karena telah kita paparkan di atas tadi untuk OGIF. Yang ketiga adalah contoh grafik garis patah-patah. Ya, jadi garisnya itu patah-patah. Yang berikutnya adalah diagram lambang atau simbol. Diagram lambang adalah diagram yang menggambarkan simbol-simbol dari data sebagai alat visual untuk orang awam. Lambang yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Misalnya, data angkatan kerja digambarkan orang, sementara hutan produksi digambarkan pohon. Data listrik digambarkan pola lampu dan lain-lainnya yang bisa menggambarkan suatu objek. Contoh diagram lambang. Ini, ya, untuk perkiraan pertambahan angkatan kerja dan kecepatan kerja sementara untuk luas produksi. Ya, begitu juga kalau misalnya kita mau menggambarkan suatu penyakit. Nah, diagram lingkaran dan pastel atau pie atau kita sebut juga diagram kue adalah diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Ketentuan pembuatan gambar atau diagram, besar lingkaran tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Yang penting enak dipandang. Yang kedua, kategori yang dibandingkan tidak banyak. Ya, biasanya antara 4 sampai 6 kategori. Sudut segmen tidak terlalu kecil agar dapat dibedakan dengan jelas. Tiap segmen dapat diberikan warna yang berbeda. Besar segmen harus menggambarkan persentase yang sesuai. Jangan menggambarkan segmennya kecil sementara persentasenya besar atau sebaliknya.
Nah, sebelum kita menyajikan data dalam bentuk diagram pie, nah, kita ambil dari data tabel, data distribusi frekuensi. Misalnya, salah satu contoh distribusi frekuensi penyakit. Ini kita sajikan dalam bentuk diagram pie. Ya, distribusi pola penyakit pengunjung rawat jalan di Puskesmas X tahun 2019. Nah, ini juga merupakan contoh lainnya untuk diagram pie. Ya, juga bervariasi ya, tergantung si penyajian data. Nah, yang berikutnya adalah diagram peta atau map diagram. Diagram ini adalah suatu diagram yang melukiskan fenomena atau keadaan yang dihubungkan dengan tempat kejadian tersebut. Teknik pembuatannya digunakan peta geografis sebagai dasar untuk menerangkan data dan fakta yang terjadi. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita ada contoh yang lain ya, ini menggambarkan, maaf di sini tertulis contoh grafik. Ini bukan grafik tapi diagram. Diagram peta. Nah, peta wilayah kerja Puskesmas Sukakamu misalnya ya, ini menggambarkan di Puskesmas Sukakamu ya, wilayah Puskesmas Sukakamu itu ada 4 pemukiman ya, digambarkan dengan gambar orang ya. Kemudian ada 4 sawah ya, digambarkan dengan warna hijau ya, seperti rumput. Kemudian kantor desa ya, ada 1 kantor desa itu digambarkan dengan gambar bendera dan rumah atau kantor ya. Kemudian batas jalan ya, itu digambarkan dengan garis 2. Kemudian jalan desa digambarkan dengan garis 1 ya. Dari sini walaupun orang awam, yang maksudnya orang yang tidak bisa membaca pun bisa mendeskripsikan arti atau makna yang terkandung dalam diagram peta. Nah, selanjutnya diagram pancar atau tebar. Ya, ini adalah diagram yang menunjukkan gugusan titik-titik ya setelah garis koordinat sebagai penghubung yang dihapus. Jadi sebelum membuat titik-titik ini ada garis penghubung ya. Kemudian biasanya diagram ini digunakan untuk menggambarkan titik data korelasi atau regresi ya, yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terkait. Nah, ini adalah ada 3 contoh ya yang menggambarkan hubungan linear positif dan negatif. Yang positif ya, yang mengikuti sumbu 0, yang negatif ya, pertemuan antara sumbu X dan Y. Nah, tidak ada hubungannya, itu tersebar. Nah, selanjutnya masih contoh ya, contoh lain dari diagram pecar atau tebar. Kita kenal dengan scatter chart. Nah, ini menggambarkan hubungan antara masa kerja perawat dengan frekuensi kecerobohan yang dilakukan pada tahun 98 di rumah sakit Y misalnya. Ini kecerobohannya ya. Kemudian masa kerja tahunnya. Nah, ini menggambarkan. Nah, yang berikutnya diagram campuran. Diagram campuran ialah diagram yang disajikan dalam bentuk gabungan dari berbagai dimensi dalam satu penyajian data. Contohnya, diagram Pasteur dengan diagram lambang kita gabungkan. Kemudian diagram Pasteur dengan diagram batang. Kemudian bisa juga diagram lambang dengan tabel. Dan sebagainya ya. Nah, saya contohkan salah satu, itu diagram campuran distribusi frekuensi menurut golongan umur yang saya padukan histogram dan poligon ya. Nah, ini histogram yang garis lurus ini
tarikan garis, ini adalah poligon. Nah, yang terakhir adalah interpretasi data. Nah, setelah kita sajikan data tersebut, maka kita harus menginterpretasikan data. Data yang sudah terkumpul dari lapangan, selain disajikan juga harus diolah dan dianalisis. Nah, setelah dianalisis, baru dilakukan interpretasi. Nah, selanjutnya adalah tugas. Ya, di sini ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ini adalah tugas individu, tabel 1 dan tabel 2. Itu tugas individu, ya. Nanti silahkan dikerjakan tugas individunya, kemudian di-share di kelas Edmodo, ya, pada waktu jam akhir perkuliahan. Dan jangan lupa tambahan tugas individu adalah membuat rangkuman untuk materi penyajian data. Ya, tugas individu yang pertama sajikan data di tabel 1 di atas dalam bentuk diagram batang dan garis. Yang kedua, sajikan data tabel 2 di atas dalam bentuk histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Yang ketiga adalah membuat rangkuman. Yang berikutnya adalah tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok juga terakhir pengumpulan juga pada jam akhir perkuliahan ini, ya, itu buatlah penyajian data dari mahasiswa prodi perawat di Fikes UMT, ya, menurut umur, berat badan, tinggi badan, golongan darah, jumlah saudara kandung, agama, suku, ya. Informasi apa yang kelompok dapatkan dari penyajian data tersebut, kemudian dibuat narasinya. Nah, pastinya setiap kelompok akan berbeda hasilnya. Kemudian kelompok itu ditugaskan untuk membuat tabel distribusi relatif kumulatif, bar, pie, line, scatter, pigram, dan map dari hasil dari pengumpulan data dari mahasiswa prodi perawat Fikes UMT. Baik, sampai di sini pembahasan materi kita. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, ya, harusnya ada pertanyaan, silahkan di-share di kelas Edmodo, ya. Kemudian jangan lupa juga, ya, tugas-tugasnya tetap dikerjakan, ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sebelum saya tutup, ya, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Semoga ilmu yang kita dapat atau ilmu yang telah diperoleh dari hasil presentasi materi penyajian data ini dapat digunakan dan bermanfaat untuk kedepannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.